Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0D023050. Di sini saya akan membahas tentang PPh Pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 atau PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran pada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26. Wajib pajak PPh Pasal 26 yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Objek pajak penghasilan Pasal 26. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah 1. A. Dividen. B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan properti. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan atau H. Keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan, untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan mewah, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil, I. Motor, J. Kapal pesiar, dan K. Pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta rupiah ke atas untuk setiap jenis transaksi. 3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara Condensed Company atau Special Purpose Company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tarif dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 26. A. Tarif. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto. 2. Tarif 20% dari penghasilan neto. 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Penghitungan PPh Pasal 26. 1. PPh Pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Penghitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk A. Dividen, B. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swab, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu
dan atau di daerah-daerah tertentu. Contoh, PT Satria adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada Zafira sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Zafira adalah wajib pajak luar negeri PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Satria adalah 20% dikali 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Contoh, Jen adalah atlet dari Singapura. Dalam bulan Mei 2016, Jen mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia dan merebut hadiah uang sebesar 20.000 US dollar. Kurs untuk 1 US dollar pada saat itu adalah 13.000. PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah 20% dikali 20.000 US dollar dikali 13.000, hasilnya 52 juta rupiah. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Penghitungan tersebut diterapkan untuk A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi sebagai berikut. Untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan penghasilan itu adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali 10% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Contoh, PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri, Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda kepada Building Life Inc. sebesar 1 miliar rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Seperti pada contoh di atas, PT Ananda tidak mengasuransikan bangunannya langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri, tetapi mengasuransikan bangunan yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi dalam negeri, yaitu perusahaan asuransi Beringin Jaya dengan jumlah premi sebesar 750 juta rupiah. Untuk mengurangi risiko, Beringin Jaya mengasuransikan sebagian polis asuransinya kepada perusahaan asuransi di luar negeri, Tower Insurance Ltd, dengan premi sebesar 500 juta rupiah. Pasal 26 yang harus dipotong Beringin Jaya adalah 20% dikali 10% dikali 500 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tetapi atas penghasilan berikut ini, pemotongan pajak tidak bersifat final, sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikut ini penghasilan yang dimaksud pemotongannya tidak bersifat final. A. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Penghasilan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, dan kegiatan, hadiah, dan penghargaan.
pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. C. Penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26. Penghasilan berikut ini, terutang pajak penghasilan Pasal 26 pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. A. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. B. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. C. Premi asuransi dari reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.